Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Ushulil Aqidah lil Ammah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullahu taala. Baik. Dan kita masih dalam masalah yang ketujuh dari masalah yang terakhir yang kita akan bahas ini seputar pembagian tauhid, dan kita masih di penjelasan dari jenis-jenis ibadah. Ya. Dan terakhir sudah kita bahas masalah nazar, ibadah nazar. Nah, dan nazar sudah diterangkan ya definisinya. Ya. Nazar itu adalah, siapa yang tahu maknanya apa? Ya. Definisi nazar. Ya. Dia mewajibkan sesuatu yang asalnya bukan apa? Bukan wajib. Asalnya perkara itu tidak wajib sama dia, tapi dia wajibkan dirinya sehingga menjadi wajib. Ya. Itu makna nazar ya. Yang sudah kita baca dalilnya diterangkan oleh Syekh di buku Al-Sulah Thalatha yang lain ya. Itu surah Al-Insan ayat berapa? Ke-7. Dari sifat orang-orang yang beriman yang menjadi penghuni surga ketika itu diterangkan. Nah, di antara sifatnya yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu adalah orang-orang yang menunaikan nadar-nadar, dan mereka khawatir, takut akan hari kiamat, yaitu hari yang kejelekannya itu melingkup, tersebar, menyeluruh. Nah, baik. Dan sudah kita terangkan nadar itu ada berapa jenis? Ada 2 kan? Ada nadar yang pertama apa? Mutlak. Yang kedua nadar muqayyad. Ya, nadar mutlak yang bagaimana bentuknya itu? Sudah dibahas? Contohnya bagaimana? Saya ada paham itu. Ya, dia nazar tidak ada dia kaitkan di belakang apa-apa kan? Gitu. Bernazar akan berpuasa 1 hari kah, 2 hari kah, 3 hari kah di bulan ini misalnya kan? Sudah. Asalnya puasa itu sunnah, tapi dia wajibkan. Gitu kan? Baik. Itu nazar mutlak. Dia berkata saya bernazar bersedekah sekian misalnya 100.000. Sedekah asalnya apa? Sunnah kan? Tapi ketika dia sudah nazarkan mau infak 100.000, misalnya kemana begitu, dia sudah tentukan tempatnya, maka hukumnya apa? Wajib. Ya. Gitu ya. Dan seterusnya. Ya. Itu yang dikatakan nazar mutlak. Dia bernazar karena Allah saja, tanpa dia kaitkan dengan yang lain. Taib. Nazar yang kedua ada namanya nazar muqayyad. Apa itu nazar muqayyad? Siapa yang tahu? Ya, dia bernazar dan dia terikat dengan sesuatu. Apa contohnya misalnya?
Ya, kalau dia lulus misalnya, ya, dia lulus, dia akan puasa misalnya 3 hari atau 1 hari atau 2 hari terserah. Terserah dengan jenis nadarnya. Kalau dia sembuh misalnya, dia anggaplah dia bilang, saya bernadar kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan bersedekah misalnya kan, ya, dengan 50.000 misalnya kepada fakir miskin dan seterusnya, atau 100.000, terserah dari jenis nadar yang dia ucapkan. Baik, ini 2 jenis nadar ya. Nah, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Hukumnya nadar mutlak itu apa? Ada yang bilang wajib, ada yang sunnah. Asalnya itu kan dia dari ibadah, ya, yang dipuji kan, yang dianjurkan. Asal hukumnya sunnah ya, dari hal yang disunahkan. Ya, tapi kalau dia sudah ucapkan, dibedakan tadi. Ya, kalau dia sudah ucapkan, maka dia menjadi apa? Wajib, kan begitu. Kalau nadar muqayyad, ya, ini asal hukumnya apa? Lawan sunnah apa? Makruh, gitu kan? Kenapa dikatakan makruh? Ya, ini dibenci ya, nadar seperti ini yang muqayyad ini. Nanti dia mau ibadah kalau terwujud ya tujuannya. Jadi kalau dia tidak tercapai tujuannya, dia tidak ibadah di situ. Kalau saya lulus, kalau saya begini, kalau saya begini. Ya. Nanti dia dipenuhi dari apa permintaannya, baru dia beribadah ya kepada Allah. Itulah yang dikatakan oleh Nabi. Kita sudah terangkan hukumnya ya. Itu dari hal yang makruh. Karena dia tidak keluar dari kecuali dari orang yang kikir saja dalam beribadah. Innahu la ya'ti bi khairin innama yastakhriju bihi minal bakhil, kata Nabi dalam riwayat Al-Bukhari dan selainnya. Nadar kayak gitu itu tidak mendatangkan kebaikan, kata Nabi SAW. Tapi dia hanya keluar dari orang-orang yang bakhil saja, yang kikir. Jelas ya? Baik. Ini nadar muqayyad. Jadi hukumnya asalnya makruh. Ya. Tapi di sini diterangkan ya, dari sisi hukum ketika dia sudah ucapkan, apakah itu mutlak atau muqayyad, maka sama-sama hukumnya apa? Wajib. Kalau dia sudah ucapkan ya, saya bernadar begini, ya, di muqayyad juga seperti itu. Dia bilang begini, saya lulus begini dan seterusnya. Ya. Maka itu juga dari hal yang wajib untuk ditunaikan. Itu kalau dia sudah apa? Kalau dia sudah ucapkan ya, kalau dia sudah ucapkan, maka berubah menjadi wajib semuanya. Baik. Jadi dibedakan ya hukum asal dengan hukum setelah apa? Dia bernadar. Kalau setelah bernadar, ya dia sudah ucapkan nadarnya, nah dengan sungguh-sungguh, maka hukumnya menjadi wajib. Ya, baik nadar mutlak ataupun nadar muqayyad. Jelas ya? Dibedakan tadi. Hukum asal nadar mutlak adalah hal yang dipuji, yang disunahkan. Nadar muqayyad hukum asalnya apa? Makruh. Tapi ketika sudah diucapkan, semuanya menjadi apa? Wajib. Apakah itu nadar mutlak atau nadar muqayyad? Jelas ya? Baik. Itu dibedakan dari pembahasannya. Baik. Karena ada diterangkan dalam hadis, dalam riwayat Al-Bukhari juga. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadara yuti' Allah falyuti'hu. Wa man nadara ya'si Allah fala ya'si." Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka wajib dia mentaati. Di sini Nabi tidak terangkan apakah dia sifatnya mutlak ataupun muqayyad. Yang penting dia sudah apa? Bernadar, maka wajib dia taati. Tapi kalau misalnya dia bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia lakukan. Itu dibedakan ya, nadar ketaatan dengan nadar maksiat. Jadi kalau bentuknya dia nadar maksiat, kalau saya lulus misalnya, dia bilang dia akan mencuri, misalnya tuh, ya, atau dia akan memukul si ini, ya,
saya akan minum-minum begitu, dia bilang. Ya. Itu tidak boleh kalau dia tunaikannya, tidak boleh. Apakah dia wajib bayar kafarah? Ini lagi pembahasan yang berikutnya. Ya. Jadi kalau dia tidak mampu, misalnya dia sudah bernadar, terserah itu apakah nadar mutlak atau muqayyad, terus dia tidak mampu tunaikan nadarnya. Nah, disinilah pembahasan masalah apa? Kafarah. Ya. Tebusan nadar itu ya. Ya. Ini masih berkaitan dengan masalah nadar ya. Nah, contoh misalnya dia sudah bernadar begini. Tapi dia tidak mampu. Ya. Misalnya dia bernadar mau sedekah 1 juta misalnya. Ya. Tapi dia tidak mampu. Setelah itu dilihat keuangannya tidak cukup. Ya. Dan memang tidak akan pernah cukup. Mungkin karena kebutuhannya setiap hari. Ya, dipakai terus itu uang. Ya. Maka di sini dia bayar apa? Kafarah. Ini berlaku baik kepada nadar mutlak ataupun nadar apa? Muqayyad. Ini masalahnya kalau dia sudah ucapkan, dia sudah nadarkan, tapi dia tidak mampu untuk mengucapkannya atau untuk melakukannya. Jelas ya? Melaksanakannya. Maka dia wajib bayar kafarah. Ya, apa itu kafarah nadar? Ya, kafarah nadar diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, ya. Baik, kafaratun nadar, kafaratul yamin atau kafaratul yamin, kafaratun nadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaranya sumpah itu sama dengan kafaranya apa? Nadar. Jelas ya? Kafarah sumpah sama dengan kafaranya apa? Nadar. Ya. Baik, apa itu kafarah sumpah sekarang? Nah, itu kan kalau kita cari kafarah nadar, kata Nabi, dia aja kafarah apa? Sumpah. Ya, kafarah sumpah diterangkan dalilnya di surah Al-Maidah ya. Baik. Di surah Al-Maidah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lihatkan ayatnya supaya lebih jelas di ayat ke-91 kalau saya tidak salah. Nah. Surah Al-Maidah ayat bentar ya. Ya. Oh, bukan di surah Al-Maidah 91. Surah yang lain. Baik. Sudah diterangkan di saya ingat surahnya apa ayatnya ya, ayat surah Al-Maidah. Mungkin di ayat ke-90. Sebentar ya. Pada awal ayatnya la yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Ya. Fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Nah. Faman lam yajid fasiyamu thalathata ayyam. Itu lafaz ayatnya ya. Nanti dicek ya, saya bisa lihatkan di situ. Jelas di surah Al-Maidah. Baik. Kata Allah, la yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Allah tidaklah menyiksa kalian pada apa yang kalian bermain-main pada sumpah kalian. Tapi Allah siksa kalian pada apa yang hati kalian itu bersengaja untuk melakukannya, mengucapkannya. Nah, maka di situ diterangkan kafaranya. Fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Maka kafaranya orang bersumpah itu dia juga sama ya, dia tidak bisa untuk mewujudkan sumpahnya. Dia ingin batalkan sumpahnya, ya, maka dia bayar kafarah juga. Nah, kafarah sumpah ini sama dengan kafarah nadar. Ya. Diterangkan oleh Allah di surah Al-Maidah itu,
kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin, ya, dari makanan yang pertengahan yang kalian memberi makan kepada keluarga kalian. Ya. Ini yang pertama. Diberi pilihan dulu, memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang wajar, yang pertengahannya, tidak terlalu mewah, tidak juga terlalu apa, yang sederhana saja. Ya. Min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Kalau Nabi bisa memberi makan, maka pindah daripada dia pilih pilihan yang kedua, atau afanya bukan dipindah ya, tapi dia pilih antara 3 perkara. Apakah memberi makan, aw kiswatuhum, atau dia memberi pakaian 10 orang miskin juga. Nah, sama. Atau dipilih yang ketiga, tahriru raqabah, atau dia bebaskan budak. Bebaskan apa? Budak. Ya, budak kan di masa ini tidak ada ya, kalau di kita sekarang ini. Berarti kalau kenyataan yang ada hanya 2. Apakah dia memberi makan 10 orang miskin, atau dia memberi pakaian 10 orang miskin. Ya. Kalau dia tidak bisa semuanya, 3-tiganya ini, dia tidak bisa beri makan, dia tidak bisa juga memberi pakaian orang miskin, apalagi mencari budak, maka diterangkan di lafaz setelahnya, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalau dia tidak bisa dapatkan, maka dia puasa 3 hari. Ya. Sebagian sahabat ada yang membaca 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Ini bagi siapa yang tidak mampu, ya, memberi makan, memberi pakaian, atau bebaskan budak. Maka dia pilih pilihan yang kedua, yaitu dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu puasa kafarah namanya. Kafarah apa? Nadar. Jelas ya? Jadi ini bagi siapa yang sudah bernadar, ya, sama dengan kafarah sumpah tadi ya. Karena kata Nabi, kafaratul nadar atau kafaratul yamin, kafaratul nadar. Ya. Nah, kafarah sumpah itu sama dengan kafarah apa? Nadar. Baik. Kemudian juga diterangkan di hadis yang lain, dari hadis riwayat Abu Daud, sama mirip. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadara nadaran la yastati atau la yutikuhu atau la yutikuhu, nah, fa kafaratuhu kafaratul yamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadara nadran, ya, la yutikuhu fa kafaratuhu kafaratul yamin. Siapa yang bernadar dengan sebuah nadar yang dia tidak mampu, maka kafaranya sama dengan kafarah apa? Sumpah. Nah, tadi lihat di surah Al-Maidah tadi itu. Dari kafarah sumpah itu yang sudah diterangkan. Ya. Yang pertama dia pilih 3 perkara. Kalau tidak bisa 3 perkara ini, dia pilih salah satunya, maka dia berpuasa apa? 3 hari. Dan sebagian sahabat membacanya dengan berturut-turut. Baik. Dipahami ya? Walaupun di ayat tidak ada di situ lafaz berturut-turut ya. Fa kafaratuhu faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Ya. Kalau dia tidak bisa, maka dia berpuasa 3 hari. Itu di lafaz ayatnya. Tapi sebagian penafsiran sahabat, mereka menafsirkan 3 hari berturut-turut. Dan itu yang paling utama, kalau dia segerakan. Baik. Jadi ini ya, dari pembahasan masalah nadar lagi yang belum kita sempurnakan kemarin ya. Baik. Jadi nadar ini banyak apanya itu di belakangnya, konsekuensinya. Apakah itu nadar mutlak ataupun nadar muqayyad. Dia mampu, wajib dia kerjakan. Dia tidak mampu, maka dia bayar apa? Kafarah, tebusan. Dan saya sudah diterangkan apa itu kafarah apa? Nadar ini. Nah, sama dengan kafarah sumpah. Jelas ya? Tadi sudah dibahas juga. Kalau dia bernadar untuk mentaati Allah pada ketaatan, maka wajib dia lakukan. Kalau dia bernadar maksiat, maka tidak wajib dia apa? Maka haram dia apa? Lakukan. Jangan dia lakukannya kalau nadar maksiat. Harus dia batalkan. Apakah dia bayar kafarah setelah itu kalau dia batalkan? Itu 2 pendapat ya di kalangan ulama. 2 pendapat di kalangan ulama. Kalau dia bayar kafarah itu lebih hati-hati, supaya dia lebih lepas dari apa tadi? Dosa dan maksiat. Dia sudah bernadar untuk
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin dari pembahasan-pembahasan seputar nadar ya yang sudah kita terangkan, mungkin sebelumnya Anda juga selesai kemarin ya karena waktu yang tidak mencukupi. Baik. Ini masalah nadar selesai ya. Dipahami tadi masalah nadar ini? Ada yang tanyakan dari masalah nadar sebelum kita sambung di ibadah yang terakhir. Pembagiannya, definisinya tadi, pembagiannya bagaimana, hukumnya, hukum asalnya, hukum setelah diucapkan, siapa yang tidak mampu, bagaimana konsekuensinya, itu kan sudah diterangkan ya. Baik. Bisa diikuti tadi? Arah-arahnya kan, pembahasannya. Bisa enggak? Atau ada yang belum dipahami tadi? Sebelum kita lanjut lagi di ibadah yang terakhir. Jelas? Baik. Apa? Contohnya apa misalnya? Iya wajib, karena lafaznya kan diterangkan di hadis itu fal yuti'hu, maka wajib dia apa? Dia taati. Ya. Dan ibadah itu kan luas ya, luas. Ya. Hal-hal yang ma'ruf itu kan ibadah juga nanti masuk, gitu ya. Hal-hal yang baik. Kalau dicari itu pasti ada dalilnya kadang. Ya. Pada perkara-perkara dunia itu bisa jadi ibadah nanti kalau dia memang niatkan jadi ibadah. Nah. Baik. Jelas nadar itu kan arahnya tadi itu ya. Kalau bukan kebaikan, arahnya pada apa? Kejelekan. Kalau yang baik dia wajib apa? Lakukan. Kalau yang jelek tidak boleh dia apa? Lakukan. Apakah dia berkafarah? Itu tadi ada pembahasan, ada dua pendapat ya di situ. Tapi kalau lebih hati-hatinya dia bayar kafarah saja, itu yang lebih utama. Baik. Sekarang kita masuk di ibadah yang terakhir, yaitu istighatsah. Dari Urayan Syekh di sini ya. Kata beliau wal istighatsati. Ya. Istighatsah itu secara bahasa dia bermakna meminta pertolongan. Ya. Meminta pertolongan. Itu istighatsah ya. Baik. Secara bahasa dia bermakna meminta pertolongan. Adapun secara istilah istighatsah itu artinya dia meminta pertolongan dari bahaya ya, yang akan terjadi. Dari bahaya yang akan apa? Yang akan terjadi. Ini namanya istighatsah. Jadi kalau misalnya dia sudah khawatir akan terjadi bahaya misalnya, ya, dia minta kepada Allah, maka ini yang dikatakan apa? Istighatsah. Iya. Segera maklum ya. Sudah sering dengar kan? Bahkan ada yang salat istighatsah juga. Wallah alam apakah itu dari yang pembahasan yang kita tidak bahas di sini ya. Yang jelas istighatsah ini dia dari ibadah. Dia bentuk dari doa. Dari doa ya. Tapi doa yang lebih khusus. Ya, perhatikan ketika Nabi itu di perang Badar. Itu contoh istighatsah di situ ya. Nabi berdoa kepada Allah. Ya. Nah, karena jumlah kaum muslimin ketika itu, jumlah kaum muslimin hanya sekitaran 300-an. Sementara jumlah orang-orang kafir itu lebih 1000. Berbanding 3 kali lipat. 1:3. Itu kan kalau dari hitungan-hitungan apa? Pasti menang yang 1000 kan? Kalah yang 300. Nah, di situ Nabi di situ Nabi beristighatsah kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Iya. Nah, dan diantara lafaz doanya itu diterangkan, ya, yang maknanya itu kalau engkau binasakan kelompok yang kecil ini, maka kamu tidak akan disembah lagi di muka bumi ya Allah. Ya, maka Allah turunkan di situ para malaikat, ya, dibantu mereka, sehingga orang-orang kafir ketika itu
terkalahkan. Nah, itu istighatsah ya. Adapun dalil istighatsah diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim sehubungan dengan kisah Nabi tadi di perang Badar. Kalau Syekh diterangkan di usul salasa yang lain, beliau bawakan di situ ayat di surah Al-Anfal ya, ayat ke-9. Nah, surah Al-Anfal ayat ke-9. Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ya. Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Tatkala kalian beristighatsah pada Rabb kalian, ya, maka Dia, yaitu Allah, menjawab, mengabulkan istighatsah kalian itu. Nah, ini perang Badar ya, diterangkan oleh Allah di kisah perang Badar. Ya. Nah, jadi Nabi ketika dan para sahabatnya beristighatsah kepada Allah, memohon pertolongan akan bahaya yang diperkirakan hampir mendekati mereka. Begitu kan? Iya. Dipaham ya? Maka diterangkan di ayatnya, diterangkan ayat yang lebih lengkapnya itu, id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, ya, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya. Tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah menjawab istighatsah kalian. Dan di situ diterangkan oleh Allah, sesungguhnya aku, ya, akan melipat gandakan kalian dengan 1000 malaikat. Ya, dikirimlah 1000 malaikat. Nah, yang turun ketika itu, ya, nah, murdifin, ya, dengan segera. Baik. Maka ini dari bentuk istighatsah ya. Dari ini dari hal yang disyariatkan. Ya, ketika memang terjadi seperti itu ya, jadi khawatirkan akan terjadi musibah. Ya. Dan hadis yang telah kita singgung tadi itu diterangkan dalam riwayat Imam Muslim dan selainnya ya. Di antara doa Nabi SAW ketika beliau istighatsah, kata beliau, Allahumma, ya, anjizli ma wa'adani atau ma wa'adtani, ya, Allahumma intuhlika atau intuhlik, ya, hadhihi isabah min ahli Islam la tu'badu fil ard, ya, atau la tu'bad fil ard. Intuhlik hadhihi al-isabata, ya, min ahli Islam la tu'bad fil ard. Dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikanlah apa yang Kau telah janjikan. Ya Allah, jika Engkau binasakan kelompok ini, maksudnya para sahabat ya, dari Islam, dari ahli Islam, maka Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Dan Nabi SAW terus menerus beliau berdoa ketika itu. Beliau angkat kedua tangannya, ya, sampai selempang beliau jatuh, dari pundak beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mengambilnya kembali, lalu memasangkan kembali di pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus beliau minta, ya. Tapi mintanya bukan begini ya. Ya, mintanya itu dia rapatkan tetap tangannya begini. Itu kan adab dalam apa? Berdoa. Dia angkat tangannya tetap, tapi kedua telapak tangannya tetap di apa? Dirapatkan. Itu adab dalam berdoa ya. Jangan dia berdoa begini, terbuka begini ya, kiri kanan jauh. Apalagi diangkat tinggi-tinggi. Itu bukan berdoa namanya. Ya. Berdoa itu digabungkan telapak tangan ya. Baik itu di depan dada kita ataupun ketika istighatsah. Ya, Nabi ketika istighatsah tetap beliau angkat tangannya, tapi tetap apa? Disampingkan telapak tangan itu kan, dirapatkan. Ya. Sampai dilihat putih ketiak beliau ketika itu ya. Di perang Badar. Itu bentuk istighatsah ya, yang dicontohkan dalam tafsiran ayat tadi itu. Nah. Baik. Akan situ Allah turunkan para malaikat berturut-turut turun mereka membantu para sahabat dan
di situ mereka berperang bersama dengan para sahabat mengalahkan orang-orang kafir. Baik, ini istighatsah yang sifatnya ibadah. Jadi istighatsah juga itu kadang terbagi lagi ya. Kalau mau dibagi lagi bisa terbagi menjadi 3 macam. Jadi yang kita terangkan tadi itu dari ayat ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, itu istighatsah yang sifatnya ibadah. Yang sifatnya apa? Ibadah. Jelas ya? Baik. Ada jenis yang kedua, istighatsah yang dia sifatnya tabiat. Ya. Boleh seorang dia istighatsah kepada makhluk. Tapi dengan syarat makhluk itu hidup. Ya. Dia hadir ya. Dia hidup dan dia hadir di situ. Bisa didengar panggilannya kan? Kemudian yang ketiga dia mampu untuk menolong. Mampu untuk apa? Menolong. Ya. Contoh misalnya, ya, dia minta kepada orang yang kuat untuk membantu dia memukul lawannya misalnya kan? Ya. Orang yang ada di situ yang kuat itu. Kemudian dia hadir, hidup dia kan? Dan dia mampu. Ya. Maka ini tidak ada masalah. Istighatsah seperti itu ya, kepada orang yang hidup, mampu dan dia hadir. Dia hadir. Ini diterangkan di kisah Nabi Musa alaihissalam di surah Al-Qasas ya. Di ayat ke-100, di ayat ke-15. Ayat yang ke-15. Diterangkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisahnya diterangkan ketika itu ada 2 orang yang berkelahi. Satu dari pengikut Nabi Musa, satu dari pengikut apa? Fir'aun. Lewat Nabi Musa ketika itu, melihat mereka berdua lagi berkelahi. Maka pengikut Nabi Musa ini dari Bani Israel, dia minta tolong pada Musa alaihissalam untuk membantu dia memukul, ya, mengalahkan apa? Lawannya tadi dari pengikut Fir'aun. Maka diterangkan di ayat itu, fastaghatsahu alladzi min syi'atihi 'alal ladzi min aduwi fawakazahu Musa faqada alaihi. Maka mengikut Musa tadi itu beristighatsah, diterangkan dalam ayatnya, lafaznya. Beristighatsah pada Nabi Musa alaihissalam. Dia beristighatsah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menolong dia mengalahkan apa? Musuhnya tadi itu. Maka Musa memukul orang itu, lawan tadi itu lawannya ya. Ya. Langsung mati. Ya. Satu kali dipukul langsung mati. Ya. Wa kazahu Musa faqada alaihi. Ya. Itu dari kekuatan Nabi Musa alaihissalam ya. Beliau pukul satu orang langsung mati. Ya, disitulah beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun. Dia tahu ada yang dibunuh dari pengikut Fir'aun dan dia tahu yang membunuh Musa alaihissalam sudah. Maka dia dikejar. Ya, dikisahkan itu kan sampai beliau lari dari Mesir dan pergi ke negeri Madian. Nah, ini kisahnya sebelum beliau jadi nabi dan rasul ya. Ketika itu. Baik. Jadi dikatakan ini istighatsah yang dibolehkan ya. Dikatakan itu fastaghatsahu alladzi min syi'atihi. Maka orang yang dari golongan Musa dari itu beristighatsah kepada Musa alaihissalam. Ini istighatsah yang sifatnya apa tadi? Tabiat. Musa ada di situ, hadir dia, mampu dia. Gitu kan? Dan dia hidup. Ya. Ini istighatsah yang kedua. Istighatsah yang ketiga, ada yang sifatnya kesyirikan. Ya, ada yang sifatnya apa? Kesyirikan. Ini yang tidak diperbolehkan ya. Hukumnya haram. Ya. Misalnya dia istighatsah kepada orang mati. Orang mati kan tidak hidup. Sudah apa? Tidak ada syarat tadi. Tadi kan syaratnya kalau yang dibolehkan dia hidup. Ini dia istighatsah kepada orang mati. Orang mati juga tidak mampu untuk membantu. Jangankan dia bantu, dia dengar saja orang minta tolong itu tidak bisa. Ya. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a. Kata Nabi atau kata Allah kepada Nabi SAW, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memperdengarkan orang mati. Ya. Nabi ini dia bicara, orang mati tidak bisa dengar. Ya, yang sudah dikubur ya. Baik. Ini istighatsah jenis yang ketiga.
dia minta tolong misalnya ada bahaya, dia minta tolong kepada orang mati, ya, wali-wali yang tidak jelas begitu, atau kepada jin-jin, ya, ini dari istighatsah yang sifatnya apa? Kesyirikan, ya, karena dia tidak hidup dan juga tidak hadir di situ, ya, dan dia asalnya tidak mampu untuk menolong, maka tidak boleh dia minta kepada makhluk pada kondisi seperti itu, ya. Mungkin dari istighatsah yang sifatnya kesyirikan. Nah, karena yang bisa menolong seorang itu ketika ada bahaya hanyalah siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan di surah An-Naml ya, ayat ke-62. Amma yujibul mutarra idza da'a fayakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Siapakah yang bisa menjawab doanya orang yang terdesak jika dia berdoa, ya. Dan siapakah yang bisa menyingkap, ya, dari kejelekan itu? Nah, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan tidak butuh dijawab, ya. Orang-orang musyrikin diterangkan di dalam Al-Qur'an, ya, ketika mereka itu berlayar di lautan, ada ombak yang sangat besar, itu mereka langsung minta kepada Allah. Mereka tidak minta kepada Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Hanya mereka ketika selamat di daratan lagi, ya, maka kembali mereka berbuat apa? Kesyirikan. Beda kalau orang-orang sekarang, semakin gawat malah semakin dia minta kepada selain Allah. Itu bedanya, ya, orang-orang musyrik di masa sekarang dan orang musyrik di masa dahulu. Ya. Nah. Baik. Ini 3 jenis istighatsah, ya. Ada yang sifatnya ibadah, ada sifatnya yang dibolehkan, tabiat, dan ada yang sifatnya diharamkan, yaitu kesyirikan. Baik. Walaupun ada sebagian lagi menambah yang lain, dia beristighatsah, ada juga sifatnya dari hal yang sia-sia, ada sebagian yang menambah seperti itu, ya. Ya. Misalnya dia minta tolong kepada orang yang tidak mampu, ya, untuk tolong dia. Orang yang hadir, hidup, tapi dia tidak mampu. Ini namanya istighatsah yang sifatnya sia-sia, tidak ada gunanya situ. Istighatsah itu sama yang mampu saja, ya. Itu kalau dia minta kepada makhluk, jelas, ya. Tapi ini dari pembagian istighatsah, ya. 3 tadi itu yang paling masyhur, walaupun ada tadi yang menambah yang keempat, istighatsah yang sifatnya sia-sia. Dia minta tolong misalnya sama orang yang tidak tahu berenang, dia sudah tenggelam juga, misalnya, kan. Ini kan apa? Istighatsah yang sifatnya apa? Sia-sia. Beda kalau dia punya pelampung, nah, mungkin masih ada harapan ditolong, walaupun tidak tahu berenang sama-sama. Tapi kalau satunya masih punya pelampung, itu bisa ditolong. Tapi kalau semua tidak tahu berenang, minta tolong sama temannya juga, maka ini sifatnya apa? Sia-sia. Jelasin, ya. Taib. Dan selainnya, kata beliau, dari macam-macam ibadah. Taib. Jadi ini selesai sudah pembahasan seputar macam-macam ibadah. Jadi dari uraian beliau rahimahullahu taala. Satu lagi di sini terakhir kita terangkan tentang tauhid yang ketiga, ya. Jadi kan sudah kita lewati 3 macam tauhid. 2 macam, ya. Rububiyah, uluhiyah, dan sekarang yang ketiga yang beliau tidak terangkan di sini, yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat. Tapi apa itu tauhid asma wa sifat? Ya, tauhid seputar nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Walaupun tidak diterangkan di sini oleh penulis, tapi ini dari kelengkapan, ya, yang diterangkan oleh para ulama. Ya. Tauhid asma sifat itu artinya, ya, seorang dia menetapkan nama dan sifat, ya, untuk Allah. Nah, sebagaimana yang Allah namakan dirinya dalam Al-Quran, ya, dan sifatkan dirinya dalam Al-Quran, dan sebagaimana yang Nabi SAW namakan dan sifatkan Allah dalam hadis-hadisnya. Itu namanya tauhid al-asma wa sifat. Tauhid seputar nama-nama dan sifat. Dia tetapkan nama dan sifat tersebut milik Allah. Ya. Nah, tadi, ya. Sebagaimana yang Allah namakan dan sifatkan dirinya dalam Al-Quran, dan sebagaimana yang Nabi SAW namakan dan sifatkan Allah dalam hadis-hadisnya. Ini dikatakan tauhid al-asma wa sifat. Ya. Tanpa dia tolak nama dan sifat itu,
Ada nama dan sifat, jangan dia tolak. Atau tanpa dia palingkan, jangan dia palingkan ya. Misalnya datang sifat wajah Allah, dia bilang itu bukan wajah Allah, itu namanya ridho. Ini namanya sudah apa? Palingkan. Tidak boleh seperti itu ya. Atau tanpa dia bagaimanakan. Mungkin dia bertanya bagaimana nama dan sifat itu, atau dia peragakan, contohkan. Itu tidak boleh ya. Ya. Pada nama dan sifat sudah 3. Tidak boleh dia tolak, tidak boleh dia apa tadi? Palingkan maknanya, dia rubah maknanya. Atau yang ketiga, dia bagaimanakan. Apakah dia bertanya bagaimana atau dia peragakan bagaimananya dari sifat itu. Yang keempat, yang terakhir, tidak boleh dia serupakan dengan makhluk. Misalnya wajah Allah sama dengan wajahnya ini, tidak boleh ya. Ya. Itu tidak boleh ya. Ini nanti akan dibahas mungkin di buku-buku yang lain ya. Tanya singgung sedikit sini masalah tauhid nama dan sifat. Ya. Baik. Jadi tadi sudah diterangkan bagaimana definisinya tadi dan dihindari dari 4 tadi itu. Tidak boleh dipalingkan, ditolak, dibagaimanakan atau diserupakan dengan makhluknya. Baik. Jadi selesai sudah pembahasan asal yang pertama dari buku Talqin Ushul Al-Aqidah ini. Ya. Jadi kesimpulan dalam masalah ini kita sudah selesaikan. Pondasi yang pertama seputar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tauhid tadi dibagi 3 itu berdasarkan istiqra, penelitian para ulama, bukan hal yang diada-adakan. Dari ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis ketika diteliti, diperiksa, tauhid terbagi 3 seperti itu. Ada rububiyah, uluhiyah dan nama dan sifat. Bahkan ada ayat-ayat di sana digabungkan semuanya. Ada rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Itu ada diterangkan dalam Al-Quran sebagian ayat-ayatnya ya. Nah, dikatakan oleh Allah di surah Maryam, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Ini surah Maryam ya. Kata Allah, Rabbus samawati wal ard, Rabbnya langit-langit dan bumi. Ini tauhid apa ini? Kalau dikatakan Rabbnya langit dan bumi, tauhid rububiyah. Ada terangkan setelah itu fa'budhu, maka sembahlah dia. Tauhid apa ini? Uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu pada Allah itu ada yang serupa dengannya? Tauhid apa ini? Asma wa sifat. Nah, begitu caranya mereka, para ulama ya. Jadi kadang mereka teliti ayat-ayat, ada ayat kayak tadi ya. Satu ayat tergabung di situ apa? 3 macam tauhid. Ya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Gitu ya. Ini dicontoh ayat ya. Kalau ada kita cari ayat-ayat yang lain masih ada lagi. Ayat-ayat yang menggabungkan tadi antara 3 macam tauhid ini. Jelas ya? Sebagian ayat ada yang hanya tauhid rububiyah, sebagian ayat ada tauhid uluhiyah, sebagian lagi ada yang menerangkan tauhid asma wa sifat. Tapi ada ayat yang menggabungkan semuanya tadi. Tadi yang sudah kita bacakan ayat di surah Maryam. Baik. Jadi dari pembahasan 3 macam tauhid. Baik. Dan ada yang menambah tauhid-tauhid yang lain tuh kadang kurang bagus ya. Seperti ada yang menambah tauhid hakimiyah. Itu tidak boleh ya, karena dia sudah masuk di tauhid rububiyah juga. Dan bahkan kadang ada sebagian situ maksud padanya dia ingin mengkafirkan kaum muslimin. Ada hal-hal yang tidak bagus di belakang itu. Baik. Itu muncul dari sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah akidah. Baik. Jadi selesai sudah pembahasan al-usul yang pertama ya, atau asal yang pertama dari pembahasan buku ini. Baik. Ya, segera itu dulu, semoga ada manfaatnya. Kita sudah selesaikan 7 masalah ya. Yang pertama kan sudah kita bahas makna Rabb. Ya, sudah kita bahas ya apa itu Rabb artinya, maknanya. Masalah yang kedua sudah kita terangkan cara mengenal Allah. Ini sudah kita bahas. Ya, yang ketiga sudah kita terangkan arti nama Allah. Masalah yang keempat sudah diterangkan maksud penciptaan manusia dan jin. Masalah yang kelima sudah diterangkan awal kewajiban yang Allah perintahkan. Masalah yang keenam sudah diterangkan makna la ilaha illallah. Dan tadi masalah yang ketujuh yaitu perbedaan antara tauhid, rububiyah dan uluhiyah. Sekaligus ini tentang masalah apa? Tauhid dan pembagian-pembagiannya. Ini semua dari ilmu-ilmu yang
dengannya kita harapkan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal-bekal kita untuk menyongsong alam kubur. Ya, menyongsong alam kubur. Tapi pondasi yang kedua nanti kita akan masuk di pertemuan yang lain ya. Dan mungkin ke depan beberapa pekan lagi musim Ramadan ya. Mungkin kita akan isi pelajaran-pelajaran seputar masalah puasa. Nanti ini kita akan selesaikan atau kita akan masuk di pondasi yang kedua mungkin nanti setelah bulan Ramadan insyaallah taala. Baik. Ya, segera itu dulu ya. Semoga ada manfaatnya dari apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Ya, segera jelas ya. Ada yang tanyakan dari pembahasan tadi? Baik. Oh ya, baik. Jadi dua pertanyaan ya. Yang pertama tadi masalah lewat di kuburan dan dia mengucapkan apa? Salam. Itu ada dalam riwayat Imam Muslim ya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah bertanya sama Nabi, apa yang saya ucapkan ketika saya melewati kuburan? Ya, maka kata Nabi SAW, katakanlah, ya assalamu alaika ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlad diyar, begitu ya. Minal muslimin wal mu'minin. Ya. Nah, wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha al-afiyah. Atau yang semisalnya seperti itu ya, nanti dilihat. Nah, itu ada doa seperti itu diucapkan ya. Diberi salam seluruhnya di situ dari penghuni kubur. Itu hal yang disunahkan. Adapun tadi yang kedua tadi tentang masalah ya, ada itu hadisnya memang ya, dari hadis yang sahih juga tentang si mayit itu dia mendengarkan langkah-langkah kaki orang yang mengantarkannya. Itu memang hadisnya sahih, tapi itu jangan dijadikan dalil. Si mayit ini dia mendengarkan terus sampai setelah itu, enggak. Itu batasan terakhirnya. Paham ya? Dia dengarkan dari alam dunia ini, dari langkah-langkah kaki orang yang mengantarnya. Setelah itu selesai sudah, putus hubungan begitu dengan apa alam dunia. Maka tidak boleh dia minta lagi kepada si mayit ya hajatnya. Ya, tadi kan sudah diterangkan di ayat yang sudah kita bacakan, innaka la tusmi'ul mauta. Kata Allah, sesungguhnya kamu wahai nabi ini tidak bisa memperdengarkan orang mati. Ya, dia sudah mati tidak bisa dibuat dia mendengar lagi. Nah, karena dia sudah pindah ke alam barzah. Batas terakhir tadi itu yang diperbolehkan, yang dia masih bisa dengarkan tadi itu aja. Ketika dia mendengarkan langkah-langkah kaki orang yang mengantarnya. Setelah itu sudah selesai. Dia tidak akan dengar apa-apa lagi. Ya, apalagi mau kembali ke dunia. Tidak bisa ya. Itu hanya dongeng-dongeng saja yang dibuat oleh orang-orang Indonesia. Buatkan film-film. Ya, sudah mati, bangkit dari kubur, balas dendam, cari yang bunuh dia begitu. Itu tidak ada seperti itu sejarahnya. Kalau misalnya dia muncul seperti itu bukan yang mati tadi. Itu jin, syaitan yang menyamar menjadi orang tadi itu agar merusak apa? Akidah kaum muslimin. Nah, sehingga mereka percaya di situ, oh bisa ya, orang mati bangkit kembali. Buktinya tadi dia muncul lagi. Ya, padahal itu bukan dia. Itu bukan dia, itu jin yang menyamar menjadi orang yang sudah meninggal tadi itu. Kalau dia muncul dibacakan ayat Al-Qur'an, dia akan pergi. Ya. Atau azan saja di situ dia akan pergi. Ya. Dipahami ya? Baik. Jadi tadi kesimpulan saya tadi ya, itu jangan dipahami terlalu luas. Hadis tadi ya, itu batas terakhirnya di situ dia mendengarkan apa? Langkah-langkah kaki orang yang mengantarnya. Ada setelah itu tidak ada lagi. Jelas ya? Baik. Ya, segera itu dulu semoga manfaatnya. Waktunya sudah lewat sekali ya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.